Di dunia ini saja banyak sekali muslim yang tidak sholat 5 waktu. Apakah mereka mengingkari Islam? Saya sih sholat 5 waktu, kalau saya tahu bahwa sebenarnya dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Coba saja baca Al-Quran, Anda tidak akan menemukan ayat yang mengatakan sholat itu harus dilakukan 5 kali sehari. Aku terus berbolak-balik kepada Robku dan kepada Musa AS hingga dia berfirman. Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya itu 5 waktu sholat dalam sehari semalam. Masing-masing sholat bernilai 10. Jadi semuanya bernilai 50 sholat. Dan sampai sini tentunya teman-teman sekalian, artinya Allah subhanahu wa ta'ala menerima permintaan Nabi SAW diringankan sampai 5. Tapi Allah tidak akan mengubah kemahamuliaannya Allah. Karena Allah punya sifat akramul akramin. Allah menerima permohonan hamba untuk keringanan, iya. Tapi Allah tidak mau balas keringanan itu dengan mengurangi juga kadar balasannya. Itu kemahasempurnaannya Allah. Gitu kan? Misal kita kalau manusia ini transaksi, saya mau beli barang ini, diskon dong sekian. Misal 5 biji harganya sekian. Mungkin orang akan mengurangi. Ya, atau kita beli kualitas barang dengan harga lebih murah, maka kualitasnya diturunkan, gitu kan? Allah SWT tidak akan mengurangi kualitas. Jadi Allah memberikan keringanan buat Nabi SAW dan kita semua dari 50 menjadi 5 sholat, tapi Allah tidak sama sekali mengurangi kemahasempurnaannya. Allah tetap memberikan balasan 50 waktu sholat. Itu kemahasempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini satu hal yang luar biasa ya. Kita pun harus berterima kasih kepada Musa AS atas jasanya. Kalau 50 waktu sholat per 15 menit azan, ya siap nggak? Bukan 15 menit mana? Per 5 menit mungkin. Azan terus iqamah sholat lagi gitu kan. Potongan selanjutnya, tadi itu mungkin yang kelima kalau nggak salah tadi ya. Ini yang keenam, barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan belum melakukannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Jika dia melakukannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan dan belum melakukannya, maka tidak dicatat sedikit pun. Jika dia melakukannya, dicatat baginya 1 keburukan. Ini manfaat sendiri. Jadi ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernah saya jelaskan. Usahakan teman-teman punya niat di semua amal soleh. Jangan pernah luputkan. Baik kita lihat orang lain kerjakan dan kita belum bisa, atau terlintas di benak kita saja. Contoh misal, ada orang lagi sedekah di depan kita. Ada masjid lagi dibangun, kita lewat, dia lagi nyumbang misalnya. Kita kebetulan tidak bisa mampir. Atau memang kita pun kalau mampir tidak punya kemampuan untuk itu. Niatkan. Kalau seandainya saya bisa melakukan seperti orang ini, saya akan lakukan. Maka akan mendapatkan pahala. Ya, kalau dia niat, dapat 1 pahala. Tapi kalau dia melakukannya, dikasih 10 kali lipat. Itu kalau dia lihat orang lain berbuat. Kalau orang lain, misalnya orang puasa, orang haji, orang umroh, apa saja, maka dia niatkan juga sebagaimana dia ingin lakukan. Tapi ini harus tulus ya. Benar-benar dia, kalau Allah berikan kesempatan, dia mau lakukan. Jadi jangan temannya sedekah, udah saya niat aja deh, biar aja dia yang sedekah. Ini nggak dapat ini. Betul-betul dia punya halangan. Sekarang teman-temannya pada berangkat haji, dia nggak bisa berangkat haji karena nggak dapat visa. Kalau dapat visa dia akan berangkat, nah akan dapat pahala haji lengkap. Gitu kan? Diniatkan begitu. Sampai sebagian salaf saleh mengatakan, saya berharap punya niat di semua amal saleh supaya saya bisa mendapatkan pahalanya walaupun belum sempat saya melakukannya. Gitu kan? Kalau orang lain melakukan, kalau kita juga terlintas di benak kita. Contoh misalnya teman-teman, mulai sekarang jangan tidur malam hari kecuali niat sholat tahajud. Niat. Jadi jangan kalau syaitan bisikin, kayaknya saya tidurnya telat nih, gak usah bangun sholat malam deh. Dari awal sudah niat gak mau. Enggak, niatin sekarang, ubah. Saya mau ya sholat malam. Kalau dia tertidur, kelewatan, dapat pahala 1 sholat malam. Kalau dia kerjakan, dapat 10 kali pahala sholat malam. Ini kemudahan sekali. Ingat teman-teman, setiap kali ada kesempatan beramal soleh, selama kita masih hidup jangan sia-siakan. Renungi riwayat ini riwayat sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Tabarani, tapi ini riwayat sahih. Hadits ini berbunyi, ada 3 orang di zaman Nabi SAW, sahabat Nabi ini. 3-tiganya kurang lebih hampir sebaya umurnya. Yang satu, waktu Nabi SAW utus pasukan, dia ikut berperang lalu mati syahid. Setelah itu,
Nabi utus pasukan yang kedua, orang yang kedua dari 3 orang ini juga ikut berperang mati syahid. Beberapa hari setelah itu, orang yang ketiga gak sempat ikut perang tapi mati di ranjangnya. Maka ada seorang sahabat mimpi. Dia mimpi 3 orang ini masuk surga. Yang paling depan, paling bagus fasilitasnya, justru orang yang mati di ranjang. Lalu yang di belakangnya orang yang mati syahid, orang yang kedua tadi. Yang paling belakang orang yang mati syahid pertama. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Kan di pandangan kita orang mati syahid kan gitu. Apalagi yang duluan mati syahid gitu. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran? Bagaimana bisa kau bandingkan antara sholatnya orang yang mati di ranjang walaupun cuma berapa hari itu dengan sholatnya orang yang mati syahid? Bagaimana kau bandingkan zikirnya, ibadahnya? Tidak bisa dibandingkan. Ketahuilah perbandingan antara orang yang mati di ranjang dengan orang yang mati syahid itu antara langit dan bumi pahalanya. Apa maknanya? Kesempatan kalau masih bisa beramal soleh jangan sia-siakan. Kalau masih hidup teman-teman maksimalkan. Karena 1 hari saja zikir pagi petangnya, sholat berjamaahnya, mungkin uduknya, mungkin senyum dengan muslim itu sudah lebih besar daripada orang yang lebih meninggal daripada kita. Dari sisi pahala. Memang sudah begitu. Itu ada 2 riwayat begitu mirip ya. Itu juga ada sahabat Nabi begitu. Maka Nabi SAW mengingatkan kalau yang mati lebih dulu, itu Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim pun ya, yang Allah berikan umur dalam keadaan Islam kecuali dia akan lebih banyak mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Maka itu kesempatan. Mumpung kita masih bisa beribadah. Ya. Selanjutnya juga dikatakan, dan siapa yang niat melakukan keburukan, dia niat mau zina, mau bohong, mau nipu, lalu dia batalkan. Ini karena Allah tentunya, bukan karena ban mobilnya pecah, ya. Bukan karena hujan lebat, memang karena Allah larang nggak usah deh. Jiwa saya kayaknya terganggu nih, merasa terkekang, ya udah berhentiin karena Allah dapat pahala, 1 pahala. Kalau dia kerjakan, dicatat baginya 1 dosa saja. Dan ini rahmat Allah yang sangat luas. Kemudian di sini ada, ini sebenarnya selanjutnya adalah lanjutan potongan yang sebelumnya. Kemudian aku turun hingga sampai kepada Musa AS, lalu aku memberitahukan kepadanya dan dia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, aku katakan aku telah bolak-balik mendatangi Rabbku sampai aku malu kepadanya. Makna bolak-balik tadi yang saya bilang dikatakan dalam riwayat lain, memang setiap Musa menahannya, dia minta lagi, ya Allah ringankan, ya Allah ringankan. Terus diringankan 5 sampai sisa 5 saja. Ya, artinya berapa kali itu Nabi SAW bolak-balik dari 50, 9 kali kurang lebih ya. Nabi SAW bolak-balik sisa 5. Lalu di sini di hadis Abi Dzar setelahnya sama hadis Bukhari Muslim yang Nabi dan Allah SWT berfirman, hiya khamsun wa khamsun la yubaddalul qawlu ladayya. Itulah 5 dalam amalan muslim salat dan pahalanya 50. Keputusanku tidak dapat diubah lagi. Nah, berbicara masalah sholat ini teman-teman sudah sering kita sampaikan tentunya. Tapi maksimalkan. Teman-teman mau perbaiki semua keadaan hidupnya. Mau bahagia, mau sembuh penyakitnya, mau dipenuhi hajatnya. Mau merasa lebih dekat sama Allah, mulai dari sholat perbaiki. Sholat perbaiki. Azan ke masjid, sholat. Ibu-ibu di rumah azan langsung sholat. Perbaiki dari situ dulu. Semuanya jadi baik nanti. Subhanallah, orang yang memulai dengan sholatnya, maka semua ibadah yang lain jadi mudah dia mengerjakan. Puasanya, zikirnya, jalan sendiri nanti. Sholat dulu. Coba perbaiki, komitmen. Apalagi kalau Anda bisa terapkan bagi laki-laki di sini 40 hari 5 waktu sholat di masjid. 1,5 bulan kurang, 1 bulan 10 hari. Azan ke masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam Allah Akbar, dia Allah Akbar di belakangnya. 40 hari dijamin selamat dari sifat kemunafikan. Gak akan pernah bohong selamanya. Gak akan pernah ingkar janji, gak akan pernah juga mengkhianati amanah. Ada seorang syekh di Saudi, dia sangat alim Masya Allah, dan dia punya anak perempuan terkenal sangat baik, solehah. Ternyata ada satu laki-laki melamar, orang ini kurang. Dari sisi kelihatan penampilan agamanya kayaknya kurang nih. Tapi syekh gak mau nolak lamarannya. Syekhnya mengatakan, saya terima lamaran tapi dengan 1 syarat saja. Saya mau kau hadir di sini 5 waktu sholat di masjid saya. Saya jadi imam kau di belakang saya. 40 hari. Syekhnya mau terapin hadis ini kepada dia. Kata anak muda tersebut, sepekan pertama saya datang karena ngejar janji saya sama syekh, bukan karena Allah. Saya datang sholat ya, tapi karena mau diterima lamaran.
Begitu masuk hari ke-10, mulai berubah. Terasa kayak ada, memang sholat ini kayak nyaman gitu ya. Hari ke-20, hari ke-30, sampai hari ke-40 dia bilang, begitu saya penuhi semua itu, maka semenjak itu saya rasanya tidak ingin lagi meninggalkan sholat di masjid, dan tidak mau ketinggalan sholat, walaupun saya tidak nikah sama anak syekh itu. Memang ini subhanallah, kalau sekali lagi, kalau mau perbaiki apapun, mulai perbaiki dari sholat. Sholat saja. Itu ibadah yang paling besar pahalanya dan paling Allah cintai. Sampai ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waktiha. Sholat on time, pada waktunya. Azan, lupain semua negosiasi. Nggak ada, mau berapa miliar pun lupain. Mungkin teman-teman itu amal terakhir antum. Siapa yang tahu? Gitu kan. Makanya Nabi SAW kalau takbir itu berkata, sallu salatan muwadda'ah. Salatlah seakan-akan ini salat perpisahan kalian. Anggap habis salam kita sudah meninggal. Maka jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan amal soleh, perbaiki, maksimalkan, gitu kan? Nikmati ibadah itu insya Allah akan maksimal. Intinya, mulailah perbaiki dari salat. Allahu a'lam.